Halo, perkenalkan nama saya Aflaila Nashwa Nurkalisa. Di video ini saya akan membahas sebuah analisis yang relevan dengan keseharian kita semua. Karena jasa yang akan kita bahas ini hampir pasti pernah kita gunakan, yaitu JNE. Coba kalian ingat-ingat sebentar, pernah nggak kalian nunggu update status paket JNE yang tidak bergerak selama berhari-hari? Aplikasi MyJNE sudah dibuka berkali-kali dan statusnya masih tetap sama. Kemudian customer service pun sudah kita coba hubungi, tapi jawabannya template. Lalu ketika kita telepon ke kantor cabang, nggak ada kepastian juga. Sampai akhirnya paket tiba-tiba datang sendiri tanpa ada notifikasi apapun. Nah, pengalaman seperti ini dialami oleh jutaan pengguna JNE. Dan yang menariknya, ini bukan sekedar masalah operasional, ini adalah masalah sistem informasi yang belum terintegrasi. Di video ini, saya akan membahas analisis perencanaan strategi sistem informasi pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, atau yang biasa kenal dengan JNE. Dan di sini saya menggunakan kerangka kerja Word and Paper, di mana kita akan menelaah bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sistem JNE dan mengapa masalah ini bisa muncul, lalu seperti apa rekomendasi strategisnya ke depan. Nah, JNE ini telah berdiri sejak tanggal 26 November tahun 1990 dan selama puluhan tahun JNE menjadi salah satu pemimpin industri logistik nasional. Lalu data dari Top Brand Award mencatat JNE konsisten berada di posisi pertama jasa pengiriman paling diminati dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, dominasi tersebut mulai goyah karena pesaing berhasil merebut posisi puncak dengan persentase 33,4%. Sementara JNE turun ke peringkat kedua dengan 28%, yang artinya dalam satu tahun saja JNE kehilangan sekitar 5,4% pangsa pasarnya, dan angka ini sangat signifikan di industri logistik yang persaingannya semakin ketat. Banyak yang langsung mengaitkan penurunan ini dengan faktor harga atau kecepatan pengiriman. Namun, ketika kita telah lebih dalam menggunakan pendekatan sistem informasi, terlihat bahwa salah satu akar masalah utamanya justru ada di pengelolaan keluhan pelanggan yang belum berjalan secara terintegrasi. Dan inilah yang menjadi fokus analisis kita pada hari ini. Sebelumnya, hal pertama yang perlu kita luruskan, JNE ini bukan perusahaan yang tidak memiliki teknologi. Mereka sudah menggunakan Oracle Cloud Infrastructure, salah satu platform cloud enterprise paling andal di dunia. Dan mereka memiliki sistem manajemen logistik internal yang bernama MyOrion untuk memantau ratusan layanan pengiriman secara terpusat. Ada juga aplikasi mobile MyJNE yang sudah diunduh oleh jutaan pengguna. Bahkan ada AI chatbot yang bernama Johnny yang bisa merespons pertanyaan pelanggan kapan saja secara otomatis. Nah, secara infrastruktur teknologi, JNE ini terlihat sangat solid. Namun, disinilah letak paradoksnya. Semua sistem canggih tersebut berjalan secara terpisah dan tidak terhubung satu sama lain secara otomatis. Dan dalam dunia sistem informasi, kondisi ini bisa kita sebut sebagai silo data. Nah, izinkan saya ilustrasikan dengan skenario nyata. Ketika kalian melaporkan paket yang salah rute melalui chatbot Johnny akan menerima keluhan tersebut, tetapi tidak bisa melihat secara langsung di mana kondisi fisik paket kalian berada. Karena database chatbot Johnny ini tidak terhubung ke sistem gudang. Staf customer service yang menangani tiket keluhan kalian kemudian harus mengirimkan email manual ke divisi gudang, lalu menunggu balasan, mencatatnya di spreadsheet, baru kemudian diproses dan direspons ke pelanggan. Nah, di era di mana semua informasi diharapkan terjadi secara real time, alur kerja yang seperti ini sudah jauh tertinggal dari standar industri. Apalagi di saat volume paket meledak pada musim puncak transaksi, ketika ribuan keluhan masuk bersamaan dalam waktu yang singkat. Dan inilah yang menjadi akar dari pengalaman buruk yang dirasakan oleh pelanggan JNE setiap harinya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang wajar muncul adalah mengapa perusahaan sebesar JNE ini bisa menghadapi masalah integrasi sistem yang seperti ini? Jawabannya berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan tumbuh dan berkembang selama lebih dari 3 dekade.
Nah, sistem-sistem yang dimiliki JNE ini tidak dibangun sekaligus dalam satu rancangan yang besar. Mereka ditambahkan secara bertahap sesuai kebutuhan di masing-masing eranya. Contohnya yaitu Oracle Cloud yang ditambahkan untuk memperkuat infrastruktur data. Lalu ada MyJNE yang hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pelanggan digital, dan ada chatbot Joni yang muncul seiring tren kecerdasan buatan atau AI. Nah, masing-masing sistem ini dibangun dengan baik di bidangnya. Namun, tidak ada satu rancangan terpadu yang menghubungkan semuanya secara otomatis dari awal. Kemudian di sisi lain, kompetitor baru seperti JNT Express, Si Cepat, dan Shopee Express membangun infrastruktur digitalnya di era yang lebih modern, sehingga dari awal sudah dirancang untuk terintegrasi secara penuh. Sementara itu, pertumbuhan e-commerce Indonesia yang sangat pesat terus mendorong lonjakan volume pengiriman dan meningkatkan ekspektasi konsumen. Nah, pelanggan hari ini tidak hanya menginginkan paket yang cepat sampai, tetapi mereka juga ingin transparansi penuh atas kondisi paket mereka kapan saja dan secara instan. Kombinasi antara sistem yang belum terintegrasi dan ekspektasi konsumen yang terus meningkat inilah yang menciptakan celah besar yang kita rasakan sebagai pengguna layanan JNE. Untuk menganalisis permasalahan ini secara sistematis, saya menggunakan kerangka kerja Ward and Peppard, salah satu metode perencanaan strategi sistem informasi yang paling banyak diterapkan, baik di lingkungan akademik maupun industri. Kerangka kerja ini bekerja dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah input atau masukan, di mana kita menganalisis kondisi bisnis dan teknologi organisasi saat ini, baik dari sisi internal maupun eksternal. Selanjutnya tahap kedua yaitu adalah proses, di mana kita mengolah hasil analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang paling kritis. Dan tahap ketiga adalah output atau keluaran, yang menghasilkan rekomendasi portofolio sistem dan strategi SITI untuk masa depan. Baik, selanjutnya mari kita telusuri satu persatu. Pada tahap input, kita akan menganalisis JNE dari 4 sisi sekaligus. Yang pertama yaitu dari sisi bisnis internal. Di sini menggunakan beberapa alat analisis. Salah satunya adalah analisis Critical Success Factors atau CSF, yang membantu kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci apa saja yang harus berjalan dengan baik agar JNE bisa mencapai visinya. Hasilnya ada 3 faktor utama, yaitu keandalan keamanan distribusi barang, lalu ada kecepatan waktu antaran, dan responsivitas layanan pengaduan. Nah, faktor ketiga inilah yang paling bermasalah saat ini. Selanjutnya, yaitu analisis SWOT untuk memetakan kekuatan dan kelemahan JNE. Kekuatannya sudah jelas, yaitu jaringan fisik yang sangat luas dan infrastruktur Oracle Cloud yang besar. Kelemahannya juga jelas, yaitu sistem keluhan pelanggan di lini depan belum terhubung otomatis ke database gudang di lini belakang. Kemudian ada analisis value chain yang menunjukkan bahwa fungsi penanganan keluhan berada di bagian service atau layanan purna jual, dan aktivitas ini sangat bergantung pada data dari divisi gudang yang justru tidak terhubung secara real time. Selanjutnya dari sisi bisnis eksternal. Di sini kita melihat tekanan dari berbagai arah, yaitu pertumbuhan e-commerce yang pesat menciptakan lonjakan volume pengiriman yang menuntut sistem untuk lebih tangguh. Nah, ekspektasi konsumen yang semakin tinggi mendorong standar pelayanan yang jauh lebih ketat. Dan dari sisi persaingan, kompetitor sudah jauh lebih adaptif dalam mengadopsi otomatisasi penanganan keluhan. Kemudian dari sisi SITI internal, pemetaan menggunakan McFarlane Strategic Grid memperlihatkan bahwa JNE sudah memiliki fondasi yang kuat di kuadran strategik melalui Oracle Cloud dan MyOrion. Namun, aplikasi di kuadran K operasional seperti MyJNE belum terhubung otomatis ke sistem di kuadran strategik tadi. Dan inilah gap terbesarnya. Kemudian dari sisi SITI eksternal, standar industri logistik global sudah bergerak menuju arsitektur omnichannel, workflow automation, dan integrasi API yang terbuka. JNE ini masih tertinggal dari tren ini. Setelah semua data dari tahap input tadi terkumpul, tahap proses membantu kita untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang paling kritis. Di sini ada 4 kebutuhan utama yang teridentifikasi. Yang pertama, yaitu data posisi fisik paket yang akurat dan real time, yang bisa diakses secara langsung oleh staf customer service tanpa harus menunggu balasan email dari gudang.
Lalu yang kedua itu ada klasifikasi urgensi keluhan secara otomatis. Jadi sistem harus bisa membedakan keluhan kritis seperti paket hilang atau rusak dengan keluhan biasa seperti keterlambatan 1 hari. Lalu yang ketiga ada histori interaksi pelanggan yang terpusat, sehingga staf tidak perlu meminta pelanggan menjelaskan ulang kronologi masalahnya dari awal setiap kali menghubungi saluran yang berbeda. Dan yang keempat yaitu laporan kecepatan penyelesaian keluhan per hub distribusi sebagai instrumen evaluasi kinerja operasional bagi pihak manajemen. Dari kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi tadi, tahap output menghasilkan 3 rekomendasi strategis utama, yaitu yang pertama adalah membangun integrated omnichannel CRM system. Saat ini, JNE menerima keluhan dari banyak saluran, seperti WhatsApp, email, media sosial, call center, dan aplikasi MyJNE. Namun, semuanya tidak teragregasi di satu tempat. Staf customer service harus berpindah-pindah platform hanya untuk memantau aduan yang masuk. Rekomendasinya adalah membangun satu dashboard secara terpusat yang mengonsolidasikan semua saluran tersebut secara real time. Dan yang terpenting, tersinkronisasinya otomatis dengan MyOrion. Ketika pelanggan melaporkan paket bermasalah, staf bisa langsung dapat melihat kondisi fisik paket di gudang tanpa email, tanpa koordinasi manual. Lalu selanjutnya untuk rekomendasi yang kedua adalah implementasi complaint workflow automation. Jadi ketika keluhan masuk dan nomor resi teridentifikasi, sistem seharusnya secara otomatis mengirimkan tiket investigasi ke gudang hub yang relevan tanpa intervensi manusia sama sekali. Gudang menerima notifikasi, memproses, dan status update langsung masuk ke aplikasi pelanggan. Sistem seperti ini bukan hal baru. Kompetitor JNE sudah menggunakannya, dan inilah salah satu alasan mengapa mereka bisa merespons keluhan pelanggan jauh lebih cepat saat ini. Kemudian untuk rekomendasi yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan AI chatbot Joni dengan teknologi generatif AI. Dengan mengintegrasikan natural language processing generatif yang lebih canggih, Joni dapat ditingkatkan kemampuannya, yaitu dengan mengekstrak nomor resi dari percakapan bebas pelanggan, mendeteksi tingkat urgensi keluhan secara otomatis, memberikan jawaban yang lebih kontekstual dan solutif, serta mengekskalasi keluhan ke divisi yang tepat tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, ketiga rekomendasi ini juga dipetakan kembali ke dalam McFarland Strategic Grid masa depan, di mana Integrated Omnichannel CRM System diposisikan di kuadran strategik sebagai sistem yang paling berdampak terhadap kelangsungan bisnis JNE. Nah, ketiga rekomendasi tersebut diusulkan untuk diimplementasikan secara bertahap dalam roadmap 18 bulan yang terbagi dalam 3 fase. Untuk fase yang pertama, bulan 1 hingga 6, berfokus pada penguatan fondasi infrastruktur migrasi database ke Elastic Cloud yang lebih scalable, dan pembangunan API Gateway sebagai jembatan antar sistem, serta penyusunan standar perlindungan data pelanggan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu untuk fase yang kedua, pada bulan 7 hingga 12 adalah integrasi saluran garda depan dengan membangun omnichannel CRM system, lalu mengupgrade chatbot Joni dengan generatif AI, dan melakukan uji coba sistem penanganan tiket terpusat sebelum diluncurkan secara penuh. Dan yang terakhir yaitu fase ketiga, bulan 13 hingga 18 adalah otomatisasi lini belakang secara penuh dengan menghubungkan sistem CRM ke komputer operasional gudang hub sortir untuk meluncurkan eksekutif dashboard dan untuk pemantauan SLA oleh manajemen, serta pelatihan teknis bagi seluruh staf frontliner dan petugas gudang. Dari seluruh analisis ini, ada 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil, dan tidak hanya untuk JNE, tapi untuk siapapun yang sedang membangun atau mentransformasi sistem digital di organisasinya. Yang pertama, memiliki teknologi dan mengintegrasikan teknologi adalah 2 hal yang sangat berbeda. JNE sudah memiliki semua sistem yang dibutuhkan, seperti Oracle Cloud, MyOrion, MyJNE, hingga chatbot Joni. Tetapi karena tidak terintegrasi secara otomatis, pengalaman pelanggan di ujungnya tetap buruk. Lalu, investigasi teknologi yang tidak diiringi perencanaan integrasi yang matang adalah investasi yang setengah jalan.
Yang kedua, yaitu masalah sistem informasi yang seringkali tidak terlihat dari luar, tapi dampaknya sangat terasa. Pelanggan tidak tahu apa itu silo data, yang mereka rasakan hanyalah paket tidak update, customer service tidak bisa memberi kepastian, dan pesaing terasa lebih responsif. Itulah yang mendorong mereka berpindah, dan itulah yang tercermin dalam penurunan pangsa pasar JNE sebesar 5,4%. Yang ketiga, yaitu transformasi digital yang efektif tidak selalu harus membangun dari nol. Fondasi teknologi JNE sebenarnya sudah sangat solid. Yang dibutuhkan adalah jembatan, yaitu API Gateway, sistem CRM terpusat, dan workflow automation yang menyatukan semua sistem yang sudah ada ke dalam satu ekosistem yang bekerja secara kohesif dan otomatis. Di era persaingan yang semakin ketat, perusahaan yang menang bukan hanya yang paling cepat mengirimkan paket, tetapi juga yang paling cepat dalam menyelesaikan masalah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, teman-teman, jadi itu semua adalah analisis perencanaan strategi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan keluhan pelanggan pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE dengan menggunakan metode word and paper. Jika kalian ingin membaca analisis lengkapnya dalam bentuk artikel, saya sudah menyertakan linknya di deskripsi video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.